Bagaimana Amerika Serikat melawan perusahaan China yang mendominasi negara itu dengan baik. Terdengar memang memalukan, akan tetapi kenyataannya adalah Amerika Serikat melarang perusahaan China dengan alasan ancaman keamanan nasional, sehingga perusahaan China di Amerika Serikat kesulitan mendapat pendapatan. Akan tetapi, karena perusahaan China sangat fenomenal dalam hal produksi yang efisien, membuat perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat sedang berjuang keras di China. Perusahaan besar seperti General Motors yang merupakan salah satu pembuat mobil tertua dan terbesar di Amerika Serikat, pendapatan perusahaan ini melemah dan pasarnya tertekan. Dan dalam waktu dekat, mungkin General Motors akan runtuh di China. Tetapi, bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana perusahaan seperti General Motors menderita cukup parah di China dan memohon bantuan. General Motors pernah menjadi pembuat mobil terbesar di dunia yang mencakup lebih dari 50% pasar mobil di Amerika Serikat. Termasuk di dalamnya adalah merek-merek terkenal seperti Chevrolet, Buick, GMC, dan Cadillac. Akan tetapi, situasinya di China saat ini sangat tidak biasa dan sangat memprihatinkan, mengingat kapitalisasi pasarnya yang menyusut. Pada tahun 2015, perusahaan ini berkembang memimpin 15% pasar yang mengesankan. Namun pada tahun 2022, angka ini anjlok menjadi hanya 9,8%. Dan tidak hanya itu, tetapi pada kuartal pertama tahun 2023, penjualan General Motors telah menurun sebesar 25%. Berbicara tentang usaha patungan utama General Motors di China, penjualannya turun lebih dari 34%. General Motors yang memiliki berbagai merek dan bekerja di China, kesemuanya telah menghadapi krisis besar. Penjualan Buick menurun 35%, sementara penjualan Chevrolet anjlok 34%. Angka ini mengisyaratkan penurunan keseluruhan di China. Penurunan ini menandai pertama kalinya dalam hampir 2 dekade, pangsa pasar General Motors di China telah jatuh di bawah ambang kritis 10%. Yang menandakan kemunduran substansial dengan implikasi keuangan yang luas. Tidak hanya itu, tetapi juga telah membuat penurunan besar pada pendapatan, karena mereka telah jatuh lebih dari 67% dibandingkan dengan puncak tahun 2014 ketika pendapatan mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2022, setelah bertahun-tahun penurunan pendapatan General Motors hanya sebesar 677 juta dolar Amerika Serikat di China. Hal ini disebabkan oleh pembuat mobil di lokal China yang berfokus pada kendaraan listrik. Namun, tidak peduli apapun alasannya, pembuat mobil internasional menderita di China. Sementara, merek lokal China menghasilkan laba yang menguntungkan di pasar yang begitu penting bagi General Motors, namun sudah tidak mudah lagi seperti dulu. Akibatnya perusahaan telah menyadari urgensi untuk menilai kembali rencananya di China dan beradaptasi dengan landscape yang berkembang. Beberapa faktor telah berkontribusi pada penurunan General Motors, dan sementara pandemi COVID-19 tidak diragukan lagi ikut memainkan peran penting dalam situasi ini. Para ahli mengatakan bahwa ketegangan ekonomi dan politik antara Amerika Serikat dan China telah memperumit masalah bagi General Motors dan perusahaan asing lainnya yang mencoba melakukan bisnis dan berkembang di China. Dan sebagai akibatnya, General Motors berjuang untuk mempertahankan pangsa pasar dan profitabilitasnya di China. Pemerintah Amerika Serikat melarang perusahaan China di negaranya, sementara China membuka pasarnya bagi perusahaan Amerika Serikat. Akan tetapi, para konsumen di China sangat tahu bagaimana bersaing dengan adil. Hal ini terlihat dari fakta bahwa mereka cenderung menyukai kendaraan yang diproduksi di dalam negeri dan dengan kecenderungan tertentu terhadap mobil listrik. Preferensi konsumen ini menghadirkan rintangan yang berat bagi General Motors dan pembuat mobil asing lainnya, walaupun mereka berusaha untuk menarik perhatian para pelanggan China. New York Times melaporkan bahwa lebih dari 80% kendaraan listrik yang dijual di China dibuat oleh perusahaan domestik. Pembuat mobil di China telah secara efektif menanamkan rasa bangga pada produk mereka dengan mengklaim bahwa kendaraan mereka adalah setara atau bahkan lebih unggul dari pembuat mobil asing. Selain itu, dengan meningkatnya popularitas kendaraan listrik, konsumen China lebih cenderung untuk mendukung produsen mobil listrik lokal.
apa yang dilakukan General Motors untuk bertahan di pasar China. Sebagai contoh adalah kunjungan baru-baru ini oleh CEO General Motors Mary Barra ke China. Kunjungan ini tidak lain adalah sebagai pengakuan perusahaan akan pentingnya pasar China. Dan selama kunjungannya, Barra mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Shanghai dan memperoleh persetujuan untuk meningkatkan investasinya dan mengintensifkan upaya penelitian dan pengembangan di kota tersebut. Barra mengatakan komitmen General Motors untuk memproduksi kendaraan ramah lingkungan dan cerdas melalui kolaborasi dengan mitra lokal. Beliau sangat memahami bahwa perkembangan dan inovasi teknologi Tiongkok saat ini telah menjadi salah satu yang terkuat di dunia. General Motors berniat untuk kembali kuat di pasar mobil listrik China. Mereka memahami meningkatnya popularitas kendaraan listrik dan telah menyusun rencana untuk merilis lebih dari 15 model mobil listrik baru yang dirancang khusus untuk pasar China. Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen General Motors terhadap kendaraan listrik, juga kesadaran mereka akan preferensi konsumen China yang terus berkembang. Dan untuk lebih memantapkan posisinya, General Motors telah menetapkan target ambisius untuk memproduksi lebih dari 1 juta mobil listrik pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan dedikasi mereka untuk memenuhi peningkatan permintaan kendaraan ramah lingkungan di China. Mereka juga menyadari bahwa konsumen China saat ini semakin tertarik pada pilihan transportasi yang sadar lingkungan, dan mereka ingin memastikan pasokan yang cukup bagi kendaraan tersebut. Keberhasilan General Motors di pasar kendaraan listrik China dapat dilihat melalui Wuling Mini EV yang dikembangkan bersama dengan mitra lokal. Mobil listrik ini telah memperoleh popularitas luar biasa dan saat ini menjadi kendaraan listrik paling diminati di China. Sejak diluncurkan pada pertengahan tahun 2020, mobil ini telah terjual lebih dari 1 juta unit. Kendaraan listrik terjangkau ini menunjukkan kemampuannya untuk menciptakan mobil yang beresonansi dengan konsumen China. Hal ini memungkinkan General Motors untuk melihat bahwa pasar China benar-benar dapat membuat atau bahkan menghancurkan merek internasional yang paling kuat. Itulah alasan mengapa CEO General Motors mengunjungi China untuk meminta kerjasama dalam mengejar kehadiran pasar yang lebih besar. Upaya General Motors untuk kembali pulih dan berkembang di China berakar pada pemahaman mereka tentang preferensi, dinamika pasar, dan potensi transformatif kendaraan listrik yang mereka investasikan dalam pengembangan dan penelitian dan kemitraan strategis untuk mendapatkan kembali keunggulan mereka dan merebut peluang yang disajikan oleh pasar mobil listrik China. General Motors akan menghadapi lebih banyak tantangan dalam mendapatkan kembali posisinya di China, karena mobil listrik China telah menjadi semakin kompleks dengan merek-merek lokal yang telah mendapatkan popularitas. Akan tetapi itu semua bukan hanya masalah persaingan. Hubungan politik dan ekonomi yang tegang antara Amerika Serikat dan China tentu akan semakin memperumit masalah bagi para pembuat mobil asing seperti General Motors. Dan tidak hanya itu saja, tetapi para pembuat mobil di China telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini tentu akan memberikan tantangan berat bagi perusahaan asing seperti General Motors. Para pembuat mobil domestik China telah memperluas kehadiran pasar mereka dan telah mencapai angka penjualan yang sangat tinggi. Faktor kunci yang berkontribusi terhadap kesuksesan mereka adalah kecenderungan orang China untuk mendukung negara mereka dengan membeli kendaraan buatan dalam negeri. Ini tentu akan semakin sulit bagi pembuat mobil asing seperti General Motors untuk mempertahankan posisi yang kuat dan berkembang di China. Namun, jika General Motors meminta China untuk berkolaborasi, pendapatan dan pangsa pasarnya dapat diselamatkan, dan perusahaan itu dapat dilindungi dari kejatuhan. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah General Motors dapat kembali bangkit di China? Atau memang sudah harus berakhir dan berkemas pulang? Lantas, apakah perusahaan Amerika Serikat dapat mengungguli perusahaan China di Amerika Serikat seperti hal di atas? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.